gitu, kayak gue tahu gue berubah, cuma kayak tujuannya bukan untuk terlihat beda sih. Tujuannya emang buat yang penting gue seneng ngejalaninnya aja sih. Dulu kita bikin lagu gitu, ditaruh di TV gitu, orang nonton, ya udah, kita nggak tahu ekspresi orang seperti apa di saat nonton. Sedangkan sekarang kalau kita rilis sesuatu di Instagram, di YouTube gitu, ada comment box, dan itu segampang itu kita tahu dia suka atau enggak gitu. Dan lu ngerasain gak sih kayak zaman sebelum ada internet, terus gue ngerasain mulai ada wartel. Iya, terus kayak Telepon umum nggak sih yang pakai koin ya bahkan? telepon umum, tapi gue masih kecil banget waktu itu. Gak tau kenapa ya, gue sering lihat angka 23 awalnya gitu. Terus kayak gue langsung referencing ke film-film kan. Kayak katanya kalau lo sering lihat sebuah angka ada sesuatu. Terus gue panik sendiri. Gue mungkin cuma seperti bidan gitu, yang setelah anaknya lahir juga kayak bukan bodo amat deh, cuma ya gue ada anak lain yang harus gue bantu juga gitu. Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa, yang kali ini akan ngobrol barengan sama seorang musisi yang udah lama banget nih ada di industri. Dari yang tadinya kayak gimana, sekarang jadi ada transformasi dan perubahannya. Penasaran kayak apa transformasinya? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Indi mau ngasih tahu nih kalau sekarang Indi lagi staycation di Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut bisa kepoin aja langsung Instagramnya di @lhotelroyalbandung. Yuk, kalau gitu langsung aja kita ngobrol barengan sama Petra Sihombi. Halo Petra, apa kabar? Halo Indi, baik. Nah, Indi akan ngobrol-ngobrol sama Petra soal apapun itu dan juga nanti akan jawabin pertanyaan kamu yang kemarin udah dititipin sama Indi ya. Oke, nah Petra, kalau misalnya ngomongin soal karir perjalanan Petra di musik industri ini ya, itu inget tuh awal-awal Petra kayaknya rilis album 2009 pokoknya awal-awal 2000 itu kan ya. Nah, kalau misalnya sekarang udah 2020 kita lihat transformasinya Petra ini tuh kayak cukup signifikan banget. Dulu kalau misalnya Indi bilang Petra itu adalah seorang penyanyi di arus mainstream lah ya, kalau bisa dibilang dengan love songs-nya gitu. Dan sekarang kayaknya kalau yang diperhatiin Petra tuh kayak semacam lebih jujur untuk ngebawain karya-karyanya. Nah, ini kalau ini boleh kepo ya Petra, momen apa sih yang akhirnya nge-trigger Petra sampai akhirnya mutusin untuk oke, kayaknya ada perubahan cukup besar setelah kemarin juga break dulu 2 tahun gitu ya. Nggak cuma dari lagunya yang kedengaran emang beda, tapi dari stylenya, sampai albumnya juga nih yang judulnya si Verdict Victim ini. Sebenarnya itu sih yang awalnya bikin berubah. Gue sempat bikin EP judulnya Verdict Victim di tahun 2000 berapa ya? Gue lupa. 2015-14 gitu. Terus dari situ gue merasa kayak waktu itu gue pas banget kontrak gue sama label gue udah kelar. Terus gue merasa kayak gue akhirnya bisa bebas melakukan apapun yang gue mau gitu. Maksudnya nggak ada input dari siapapun. Dan akhirnya ya udah itu yang gue lakuin. Terus berjalan sampai sekarang ya, apa ya, perubahannya sebenarnya nggak ada yang gue planning gimana sih, kayak gue pengen kelihatan lebih kayak apa gitu, atau kayak gue pengen musik ini jauh lebih apa gitu. Gue lebih yang pengen eksperimen aja gitu, karena ternyata yang membuat gue jatuh cinta sama musik dari awal adalah kebebasan itu, kebebasan gue bereksperimen dan bikin apapun yang ada di kepala gue jadi musik gitu. Dan ya udah akhirnya dari situ gue jalanin terus dan jadinya kayak sekarang. Tapi kayak kalau dilihat orang ngelihatnya gimana gitu, gue sebenarnya nggak tahu sih. Lebih kayak ngelihat komen orang, oh gini orang ngelihatnya gitu. Tapi nggak pernah gue planning lah pokoknya. Apapun yang orang lihat gitu. Seada-adanya gue aja sih akhirnya. Berarti sebetulnya kalau dari Petra sendiri nggak terlalu ngerasa, oh emang sebeda itu ya? Mungkin yang nyadar tuh orang-orang di luar yang lihat gitu kali ya? Berasa sih, cuma nggak yang apa ya, bukan tujuan gitu. Kayak gue tahu gue berubah, cuma kayak tujuannya bukan untuk terlihat beda sih. Tujuannya emang buat yang penting gue seneng ngejalaninnya aja sih. Oke, dan mungkin sejujur yang bisa dilakukan gitu kali ya. Oke, tapi emang kalau misalnya ngomongin kemarin di label nggak bebas gitu, emang ada beberapa kali berarti gontok-gontokan ketika Petra mau nge-produce sebuah karya gitu. Kayaknya ini kurang Petra deh, tapi mungkin ada deal-dealan yang kayak enggak harusnya ke sini. Dan itu mungkin apakah terjadi dengan label sebelumnya? Sebenarnya nggak yang dipaksa gimana ya, cuma kayak di saat lo berada di dalam sebuah label atau sebuah kumpulan gitu, akhirnya
ada hal-hal yang lo maklumi gitu. Terus ada juga hal-hal yang kayak akhirnya lo harus bisa kompromi juga gitu, karena pada akhirnya ini kerja sama tim, bukan lo sendiri doang. Jadi gue sign up di situ dengan gue tahu adanya hal-hal itu, dan gue melakukan melakukan apa yang gue harus lakukan di saat itu, kewajiban gue aja gitu. Dan gue merasa kayak, oh ini bareng-bareng nih, ya udah gue juga harus ikutin apa kata mereka, nggak cuma yang gue pengen doang gitu. Bukannya dipaksa gue harus jadi kayak apa gitu juga, kayak semuanya juga pilihan gue juga akhirnya. Tapi kebebasannya beda di saat lo nggak ada orang di atas lo lagi atau di samping lo lagi gitu. Akhirnya orang-orang di samping lo adalah orang-orang pilihan kan. Lo milih kerja, sekarang gue bisa milih kerja sama siapa gitu. Dulu kayak yang gue kerja bareng ya mereka lagi, dan ya gue harus belajar aja, dan gue banyak banget belajar dari situ. Dan akhirnya pas sendiri itu baru kayak, oh ya ini bisa gini ya, oh ini bisa gitu, kayak banyak banget possibilities yang tadinya tidak kelihatan, terus akhirnya jadi kayak, oh visible banget gitu, ini bisa nih kita coba kerja sama siapa yang beda lagi, terus mungkin setiap lagu bisa kolaboratornya beda gitu-gitu, akhirnya jadi banyak banget yang kebuka gitu. Oke, berarti keywordnya adalah ini membebaskan ya, benar-benar kayak bisa belok kemana aja, terserah kita maunya kayak gimana gitu ya, Pat. Oke, nah kenapa image-nya mungkin ketara banget, kayak seolah-olah Petra tuh jadi orang yang beda banget. Ini kan kalau misalnya dikepoin dari Instagram, Petra postingannya dikit nih, dilihat paling bawah tuh kayak 2017 sebetulnya. Nah, apakah itu adalah salah satu kayak image yang emang pengen dibikin sama Petra gitu, ini Petra yang baru, atau emang ternyata, ini nggak tahu ya, mungkin siapa tahu di 2017 itu emang Petra bikin Instagram yang baru gitu? Enggak sih, gue suka ngapus-ngapusin foto-foto mantan aja. Oh, jadi mengarchive kenangan foto ternyata toh pemirsa. Enggak, gue emang kayak setiap ada ada journey baru, kayak pengen gue ilangin aja yang dulu. Maksudnya ya itu udah terjadi, dan gue sangat mensyukuri semua yang sudah terjadi. Tapi kayak gue pengen orang biar ceritanya nggak terlalu banyak gitu loh, kayak kalau Instagram lo tuh date back sampai 2009 gitu. Ya in a way lucu sih, kayak lo tahu sejarahnya kan orang itu seperti apa gitu. Cuma gue pengen, kalau nggak tahu, kalau gue di Instagram pengennya kayak ya gue dari 2017 itu gue baru mulai ini sampai gue sekarang gitu. Jadi orang nggak terlalu banyak informasi lah, dan gue juga emang ngepost juga jarang-jarang. Jadi kayak lebih seru aja, nggak tahu menurut gue. Mungkin buat orang enggak kali ya. Berarti buat Petra kalau Instagram udahlah yang baru-baru aja gitu kan ya. Nggak usah yang sampai jauh-jauh. Mungkin kalau mau yang jauh banget bisa di Facebook kali ya. Iya, itu jauh banget sih. Oke. Ngomongin perjalanan musik dari 2010, berarti kan ya kurang lebih 10 tahun ya Petra ya. Ini bisa bilang nih dengan tren musik sekarang yang semuanya udah cukup beda gitu. Berarti kan Petra sebetulnya ngalamin ya dengan yang kayak dulu promosinya tuh apa-apa tuh ke media konvensional. Katakanlah dulu mungkin Petra waktu di awal-awal berkarya di industri musik ngalamin tuh fase para penyanyi atau musisi punya program-program musik reguler di media TV, ya kan, sebagai salah satu wadah untuk promo lagu aja gitu. Dan setelah akhirnya sekarang nih latest trendnya itu beberapa tahun terakhir tuh beralih ke media digital. Nah, ini sebagai Petra yang ngalamin dua fase, yang tadi media konvensional, sekarang ke digital, Petra ngelihatnya gimana? Ini benar-benar beda atau sebetulnya ya masih more or less sama-sama aja sih? Yang beda behavior audience sih sebenarnya. Maksudnya kalau menurut gue justru kita sebagai seniman gitu, sebagai musisi, harusnya nggak terlalu berubah sih. Karena kita bikin sesuatu kan, kita bikin konten, mungkin medianya yang beda. Cuma akhirnya jadi kebaca langsung real time gitu behavior audience seperti apa. Dan itu somehow juga nge-shape cara kita sebagai seniman bikin sesuatu kan akhirnya. Kayak di saat dulu kita bikin lagu gitu, ditaruh di TV gitu. Orang nonton, ya udah, kita nggak tahu ekspresi orang seperti apa di saat nonton, atau kayak kita nggak tahu dia tuh apa sih yang dia suka dari lagu itu gitu. Sedangkan sekarang kalau kita rilis sesuatu di Instagram, di YouTube gitu, ada comment box, dan itu segampang itu kita tahu dia suka atau enggak gitu. Dan gue nggak tahu sih, mungkin untuk kebanyakan seniman atau musisi bisa ngefek tuh yang gitu-gitu, bisa jadi kayak, oh dia sukanya ini, ya udah gue jadi karya berikutnya bisa terinfluence oleh komen gitu.
Nah, Oke. itunya sih sebenarnya menurut gue agak beda. Cuma kalau secara bikin karya sih, selama kita sebagai seniman dan musisi bikin terus aja gitu, uh, sama-sama aja sih sebenarnya. I see. Mungkin bedanya kalau dulu kita nggak tahu, nggak bisa dapetin feedbacknya langsung. Mungkin harus Ya, nunggu ya, cek rating yang mungkin per berapa bulan. Kalau ya. sekarang kita bisa dapetin feedbacknya langsung ya. Dan dari segi musisi ya, kalau emang tugas kita berkarya mah ya udah bikin-bikin aja gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari segi benefit nih, maksudnya kalau kita ngomongin bisnis juga, nggak cuma sebagai senimannya doang gitu, dan juga antusiasme pasar ya, menurut Petra sendiri itu lebih efektif cara zaman dulu yang emang si penyanyi promo lagu ke TV, jadi kayak kita ya udah deh, source-nya satu aja gitu, atau sekarang kan yang kayaknya sekarang ke digital platform ini promo, ke sini promo, jadi kayak malah lebih banyak gitu loh. Uh, Mungkin gue orang yang kurang tepat untuk lo tanya hal ini sih. Karena zaman dulu gue ada manajer gue yang ngurusin. Terus sekarang pun sebenarnya gue punya tim yang untuk ngurusin hal-hal kayak gitu. Dan gue sebisa mungkin tidak ingin terlalu tahu sih tentang itu. Karena menurut gue apapun yang gue lakukan tujuannya bukan untuk apa ya. Iya gue bisa hidup dari situ atau gue bisa kerja di situ. Cuma kalau gue bisa nggak tahu gue dapatnya seberapa, akhirnya tidak ada takaran untuk gue bikin karya gitu. Tidak ada takaran buat gue mengeluarkan apa yang pengen gue sampein gitu. Akhirnya tidak ada threshold itu akhirnya hilang. Dan gue sangat memilih untuk kayak ya udah gue jalanin apa yang gue bisa sebaik mungkin. Gue bikin apa yang gue pengen bikin sebagus mungkin gitu. Dan yang gitu-gitunya emang ada orang-orang lain yang pusing dan gue yakin mereka pusing banget ngurusin itu. Ada manajer gue, ada tim gue juga. Dan ya itu sih kita bagi-bagi di situ menurut gue dan akhirnya jadi bisa bekerja dengan sehat mudah-mudahan ya. Oke, jadi bagi-bagi kuenya udah ada gitu ya. Kita sebagai fokusnya bikin karya, ya pusing-pusingnya di situ. Nanti ada tim lain tuh yang pusing-pusing untuk mikirin gimana cara kontennya gitu ya. Ya ya tuh. Jadi buat musisi-musisi dan artis, seniman di luar sana ya, pokoknya do our part aja deh gitu ya. Karyanya aja yang Punya penting. orang-orang yang kalian percaya tuh bagus banget sih menurut gue. Oke. Tapi berarti emang Petra cukup mempercayakan sesuatu pada orang gitu ya. Jadi kayak ya udah gue percaya gue bagiannya dibikin lagu aja dan sisanya benar-benar dipercayain kalau ini tuh akan works di tangan mereka gitu ya. Ya. Gue dulu sempet tapi kayak nyoba di Verdict Victim itu gue banyak banget belajar. Kayak itu gue bener-bener semuanya bikin sendiri sampai kayak mungkin kalau gue bisa jadi contact person gue sendiri gue jadi sih. Cuma dengan gue melakukan itu kayak oh ini banyak banget hal yang sebenarnya lebih baik dikerjakan sama orang lain gitu yang lebih ngerti, yang memang passionnya di situ, yang memang sukanya itu gitu. Jadi akhirnya gue pelan-pelan nyari orang-orang itu sih. Oke, biarkanlah bagian itu kepada mereka yang memang otak bisnisnya lebih jalan ya. Iya betul. Oke, menarik. Dan ini harus diingat lagi nih sama musisi-musisi para pembuat karya ya. Nah, Petra nih sekarang kalau yang dilihat-lihat juga termasuk musisi yang cukup lantang ya buat menyuarakan kalau penyanyi under major label itu mungkin harus agak sedikit mengesampingkan idealisme dan juga untuk ngikutin arus yang diinginin pasar nih. Karena kan beberapa tahun lalu Petra udah sempat nyobain juga tuh under major label. Nah, tapi misalnya ngelihat industri musik yang sekarang, menurut Petra stigma itu tuh masih ada nggak sih? Karena kan musisi under major label juga sekarang dilihat-lihat ya udah bisa ngutarain kemauannya sendiri gitu tanpa harus kayak ngikutin pasar melulu gitu. Atau mungkin pasar sekarang udah mulai idealis juga gitu? Apa ya menurut gue banyak sih banyak yang udah mulai bukan seadanya ya Apa adanya? sejujurnya mengungkapkan musik yang mereka mau gitu. Dan menurut gue juga kayak sebenarnya lo pun di major label bisa seperti itu gitu. Tidak harus memang ada kayak ada hal-hal yang lo harus lakuin sebagai kewajiban lah. Cuma menurut gue akhirnya kalau di saat lo bisa menyampaikan sesuatu dengan baik gitu, orang-orang yang kerja bareng lo juga pasti bisa ngerti gitu. Bisa ngerti kalau dia memang mau menyampaikan ini dan ada energi dalam penyampaian sesuatu gitu yang
yang cukup kuat menurut gue, yang nggak bisa nahan. Lo mau dari major label, lo mau budget sendiri, lo mau ada di label independen, atau lo mau beramai-ramai, bisa aja gitu. Dan menurut gue energi dari si apa yang lo mau sampaikan itu yang bisa menembus batasan-batasan itu sih. Oke. Jadi balik lagi lah ya, intinya ke masing-masing pribadi ya. Yeah. Oke. Terus nih Petra, selain nyanyi, tadi kan udah disenggol di awal juga nih. Petra juga kan sekarang akhirnya bertransformasi sebagai, seorang, ini bisa bilang apa ya, multi-instrumentalis. Dan juga kan emang nge-produce orang, produserin juga nyiptain beberapa lagu, let's say dari Tulus, Vidi juga kan ya? Ya. Siapa aja sih? Eva, Nadine, Amiza, Randy Pandu. Iya, banyak. Ya, kemarin ya Aziza. CV yang kemarin bareng. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya bisa jadi produserin orang lain. Gimana sih? Gue sebenarnya dari dulu memang sukanya production sih. Maksudnya gue suka berada di dalam studio. Menggali orang gitu, awalnya gue sendiri karena gue self-produce, gue menggali diri gue sendiri, apa yang pengen gue sampaikan gitu, dan menyampaikan itu lewat bunyi-bunyian. Dan itu yang gue senengin banget di studio, kayak lo dateng kosong dan lo harus isi itu gitu. Ngisi-ngisinya itu ya? Iya, gue suka proses itunya gitu, dari lo bener-bener dari nggak ada apa-apa jadi sebuah lagu gitu. Dan banyak banget ide-ide yang keluar kalau gue ngobrol sama orang. Terus kayak apa ya, dan akhirnya gue merasa kayaknya gue bisa deh nge-produce orang lain gitu, karena gue sempat nge-produce diri gue 2 album pertama. Terus gue coba keluar sebentar nge-produce beberapa orang, terus kayak ini kayak bisa jadi sesuatu yang seru gitu. Terus sempat kayak ketinggalan bentar, abis itu gue bikin sealbum. Terus setelah album ketiga gue baru mulai produce lagi, dan akhirnya jadi lumayan sering sih. Terus ya udah, menyenangkan aja. Nah, awal orang lainnya itu Amin gimana tuh Petra? Kayak ini dong, lo gue bikinin lagunya atau gue produserin, atau mereka yang tiba-tiba randomly aja kayak, Pet, bikinin dong gue gitu. Pertama kali tuh Vidi, gue inget banget. Di Bawah Langit Ibu Kota judulnya. Waktu itu kita lagi nulis lagu bertiga sama teman kita, Sindu. Gue lupa deh dia yang ngajak apa yang gue yang nawarin. Cuma intinya kayak akhirnya gue ngerjain sesuatu di luar gue gitu. Terus di luar itu akhirnya nyoba-nyobanya sebenarnya dari teman-teman aja gitu. Gue bikin musik buat teman, terus mereka suka. Terus akhirnya ya sembari jalannya waktu, gue juga bikin album ketiga yang bunyinya memang agak cukup jauh beda sih dari album 1-2 gitu. Gue agak eksperimental di album 3. Dan kayaknya orang lumayan ngelihat itu sebagai kayak, dia bisa produce deh kayaknya gitu. Oke, di album ketiga. Iya, karena setelah album ketiga baru orang mulai datang gitu kayak, gue mau dong dibikinin ini. Gue kemarin denger album lo yang 1/4, gue suka gini. Jadi ternyata dia dari album itu gitu, terus kayak jadi produser akhirnya. Oke, jadi setelah album ketiga baru orang notice, ternyata berarti aku next time kalau mau bikin lagu bisa ke Petra, pada kayak gitu kali ya? Mungkin. Ada teman ini juga tuh, Aryo Wismoyo juga kemarin bilang mau rilis, bikinin siapa? Produsernya Petra. Oh wow, mantap, ya kan? Cakep banget tuh lagu, gue suka banget. Iya. Aryo, kalau dia nggak mau rilis, buat gue aja. Iya, belum dirilis soalnya udah hearing kayak ini. Udah lama ya. Iya kan? Nah, dari banyaknya yang akhirnya diproduserin sama Petra, ini artis-artis atau musisi-musisi lain, kalau boleh jujur ya, project mana yang menurut Petra ini paling perfect? Lagu yang mana? Paling perfect album yang 1/4 sih. Yang mana? Album gue sendiri. Yang orang lain? Yang orang lain, tapi album gue spesifik yang 1/4. Album gue yang ini bahkan gue tidak mencari perfection di album gue gitu. Setelah gue bikin album itu sebenarnya gue berhenti mencari perfection. Gue kayak merasa perfection itu overrated aja gitu. Dan mencari sesuatu yang perfect itu kayak nyari kiasan yang susah. Ya intinya gitulah, susah gitu. Dan gak perlu sebenarnya. Akhirnya gue belajar untuk hidup dengan tidak sempurna gitu.
dan menerima, mengembrace ketidaksempurnaan dalam bermusik apalagi gitu. Karena menurut gue di saat lo bisa menerima ketidaksempurnaannya, banyak keindahan yang jauh lebih baik gitu dibanding kayak gue mencoba untuk memoles sesuatu sampai terlihat sangat-sangat perfect gitu. Karena pada akhirnya ya kalau itu terlihat sangat perfect buat gue, belum tentu perfect buat orang lain juga. Jadi kayak kayak nyarinya terlalu jauh, tapi sebenarnya nggak perlu gitu. Dan gue akhirnya belajar itu, kayak gue menerima untuk gue belajar untuk menerima ketidaksempurnaan sebuah karya aja. Oke, dan ini setuju banget sih, because imperfection is what makes you human, gak sih? Iya banget. Itu gue belajar the hard way sih menurut gue, dan akhirnya bisa sampai ke situ gara-gara gue mencoba terus untuk perfect terus. Iya. Dan kadang kita menemukan beauty in imperfection ya. Iya. Gitu, kayak nggak harus semuanya presisi, nggak harus semuanya kayak apalah gitu sempurna gitu. Jadi akhirnya di situ kita menemukan si keindahan dan mungkin kesempurnaan itu sendiri kali ya. Berarti dari album yang ketiga itu ya. album yang paling banyak revisi. Emang berapa lama sih itu pembuatannya, Pet? Itu lama banget, album itu 3 tahunan, hampir 4 tahun. 3 tahun? Kenapa, apa yang bikin lama banget? Ya itu revisi terus. Itu mencari kesempurnaan dalam musik yang akhirnya gue nggak bisa nemuin juga gitu. Yang sampai akhirnya sadar bahwa tidak ada yang namanya sempurna, udah rilis aja gitu ya. Iya. Oke. Tuh teman-teman, jadi ya kalau misalnya udah ngerasa pusing, aduh ini tambah apa lagi, ini kurang apa lagi, kebanyakan revisi, kayaknya udah waktunya rilis aja kali gitu ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau yang memproduksi orang lain, Petra yang paling suka yang mana? Kalau yang paling suka, wah bingung sih gue. Saking banyaknya nih. Semuanya soalnya prosesnya selalu beda sih. Gue merasa kayak proses rekaman atau nge-produce siapapun gitu. Gue selalu ketemu dengan individu yang berbeda gitu, dan masing-masing punya keseruannya sendiri. Cuma kalau yang gue akhirnya kayak banyak banget, gue sampai nyewa studio karena kan studio gue kecil, cuma segini doang. Jadi ada hal-hal yang gue nggak bisa rekam di sini gitu, kayak kalau gue mau rekam piano live atau gue mau rekam drum atau kayak brass section, ada trompet, trombon gitu-gitu, gue nggak mungkin di sini gitu karena ntar anak gue bangun. Jadi akhirnya gue sampai ke studio bla 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 gitu, dan itu kemarin gue ngerjain Nadine yang paling baru. Nadine Beranjak Dewasa sama Kereta Ini Melaju Cepat, dan gue di situ lumayan banyak instrumen yang gue rekam di luar ruangan ini gitu. Mungkin itu proses yang agak beda, tapi gue bilang paling suka juga enggak, gue suka semuanya, gue nggak bisa pilih kasih gitu. Tapi itu paling lain gitu, paling kayak gue akhirnya bisa ngerekam banyak hal di luar ruangan yang biasa gue rekam ini. Oke, dan berarti di luar yang tadi, misalnya 2 lagu yang Nadine take di luar, banyak sekali keajaiban terjadi di ruangan yang sekarang Petra lagi syuting sama kita ini ya? Iya, emang cuma di sini doang. Iya. Ada perasaan ya katanya kalau misalnya di bedroom studio tuh lebih jujur gitu ya? Lebih keluar aja gitu. Apa karena vibe-nya lebih dapet? Gua karena ini sih emang deket aja. Iya sih. Iya. Oke, nah Petra nanti kan 23 Oktober 2020 katanya mau ngeluncurin album Semenjak Internet nih. Yes. Karena kan dari kemarin kalau diperhatikan emang rilisan Petra tuh berbau internet kayak gitu kan. Kayak misalnya break dulu dari internet, kayak apapun lah itu yang berhubungan dengan internet yang mungkin kita udah terlalu overwhelmed by internet ya. Nah, ini benar nggak sih kalau idenya muncul dari keresahan Petra yang mikirin gimana kalau Kiko ya, The Little Kiko, ini dengan teknologi yang ada nantinya di future bakalan kayak apa ya gitu. Makanya akhirnya kita sampai kepikiran untuk bikin si campaign di Talk Digital ini. Oke. Iya dan tidak sih. Iyanya karena memang gue in a way kepikiran itu juga. Cuma kalau untuk kayak semua campaign dan judul album Semenjak Internet ini, gue merasa kayak mungkin dari tahun lalu, kayaknya 2 tahun lalu gitu, dari sebelum Kiko lahir, gue udah merasa kayak ada hal yang pengen gue bahas tentang ini gitu, dan gue nggak pengen ngebahas internet tanpa sendirian gitu. Gue pengen ngebahas internet tapi
bareng-bareng sama teman-teman gue juga gitu, karena menurut gue ini subjek yang terlalu luas untuk gue bahas sendiri. Tapi memang awalnya gue merasa kayak lo ngerasain gak sih kayak zaman sebelum ada internet? Ya kita ngobrol aja. Maksudnya kayak Iya. simpel kalau lagi duduk bareng tuh nggak ada sibuk sendiri gitu kan? Iya. Dan gue ngerasain banget itu. Terus gue ngerasain mulai ada wartel. Oke. Iya, terus Telepon kayak umum nggak sih yang pakai koin? iya, telepon umum, tapi gue masih kecil banget waktu itu. Terus wartel, terus ada warnet kan. Jadi kayak kalau lo mau internet tuh harus ke warnet gitu, lo nyewa. Terus sampai akhirnya punya dial up sendiri di rumah, sampai akhirnya sekarang gitu. Dan gue merasakan hal semua itu, makanya gue kenapa kayak pengen ngebahas semenjak internet, karena kayak ada pembagi hidup gue gitu, before internet sama setelah internet. Dan gue anak yang belajar jauh lebih banyak dari internet dibanding dari sekolah menurut gue. Dan banyak banget hal yang gue bisa hari ini karena gue belajar dari internet gitu. Dan itu satu hal baik yang gue bisa ambil dari internet. Hal yang baiknya banyak, hal yang tidak baiknya pun banyak gitu, yang sampai sekarang juga mungkin banyak orang-orang yang bisa ngalamin juga gitu. Dan ide sebesar itu yang gue bawa ke sini semenjak internet. Dan gue merasa kayak ini nggak mungkin gue bahas sendiri, makanya gue ngajak band di Lagu Bodoh. Terus kemarin di Aduh sama Udah juga gue ngajak Danila. Terus Manusia Kasur gue ngajak Pamungkas. Jadi ada teman-teman gue, ada Sal Priadi juga yang ikutan nulis di sini, kayak ada pesan apa sih yang pengen lo sampein mengenai internet gitu. Gue lagi bikin album nih judulnya Semenjak Internet. Yuk bareng-bareng kita sampein gitu. I see. Tapi berarti kalau dari Petra sendiri point of view-nya ya yang bagus-bagusnya tadi gitu, kayak kita jadi gampang belajar, dan mungkin untuk bersaingnya ya itu tadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kali ya. Iya, itu berasa banget ya. Oke. Dan juga ngambil beberapa cerita lain dari musisi lain tentang sama-sama internet gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini juga kalau nggak salah tadi ngomongin soal Kiko. Kiko tuh ada kontribusi masukin suara juga ya? Ada kemarin di Udah. Jadi gue kemarin rilis double single judulnya Aduh sama Udah. Ya nggak tahu, gue merasa itu lucu aja gitu, kayak ada footage dia ngomong udah gitu. Dan gue merasa kayak kayaknya udah yang suka manggil itu kan udah gitu nggak sih? Wow. Udah. Di masakan Padang ya, di restoran Padang. Iya, itu lucu yang udah, dan itu ada kayak slash-nya aduh gitu, itu apa sih? Aduh, iya. Sebenarnya slash-nya itu, jadi gue waktu nulis lagunya tuh gue ada apa sih? Gue nulis aduh sebenarnya. Dari sebenarnya tuh aduh, cuma kayak di saat yang bersamaan gue pengen ngomong aduh juga gitu. Aduh as in beradu atau diadu gitu. Sama aduh. Jadi gue bingung nulisnya gimana. Aduh apa aduh ya? Ya udah deh aduh terus atau h gitu. Jadi kayak aduh dan aduh sebenarnya. Jadi with and without h-nya itu ya? Iya. Okay. And how about the number nih? Ada yang menarik nih kayaknya dengan angka 23 gitu. Karena kan katanya mau rilis 23 Oktober. Udah gitu selama 10 bulan terakhir tiap tanggal 23 rilis nih. Dan kenapa dipilih untuk nanti launchingnya 23 Oktober? By the way, 23 is also my number loh. Oh ya? Ini ulang tahun 23 apa? Wow. Berarti pas lo ulang tahun berarti. Name ID ya, lihat Indi Arisa 23. Gue akhirnya nggak tahu kenapa ya, gue sering lihat angka 23 awalnya gitu. Terus kayak gue langsung referencing ke film-film kan. Kayak katanya kalau lo sering lihat sebuah angka ada sesuatu gitu. Terus gue panik sendiri. Akhirnya gue Google terus banyak dari yang gue temuin tuh kayak angka 23 tuh artinya lo kembali ke akar lo, ke roots lo, apa yang lo suka gitu. Dan melakukan apa yang jadi passion lo gitu. Jadi kembali ke passion, kembali ke akar, kembali ke roots. Dan gue suka aja gitu, akhirnya jadi kayak, karena gue lagi sering lihat angkanya, terus ya udah gue jadiin itu sesuatu aja gitu. Dan akhirnya coincident ya bisa dibilang. Bikin 23. Berarti kayak coincidentally sering lihat angka 23 random, terus pas ditelaah, oh ternyata artinya ini, jadi kayak ya udah dipakai deh gitu ya. Iya, soalnya bagus. Kalau artinya jelek pasti nggak gue pakai. What a coincidence ya, berarti si 23 sering muncul ini ya. Dan sekarang ketemu ini username-nya Indi Arisa 23 juga. Well, it's a sign ya ternyata. Nah, Pat, ini juga ini lihat di Instagram,
ada satu foto untuk salah satu di lagu album Astrology itu, yang konsepnya kelihatannya mungkin kebalik lah ya sama Petra sekarang yang image-nya maskulin. Gitu. Di foto itu kan nuansanya pink, and then gitu. Udah gitu Hawaiian shirt-nya juga bunga-bunga, warna pink pula gitu. Nah itu apa sih korelasi visual yang pengen Petra sambungin sama lagunya itu? Yang itu kan lagunya ditulis sama Cheryl. Cheryl, iya. Okay. Kalau ditanya korelasinya sebenarnya nggak ada. Emang waktu itu lagi iseng aja, terus kayak dikuncir lucu kali ya. Terus yang nulis lagunya juga Cheryl gitu, jadi kayak gak apa-apa kali ya, kan yang ini nulisnya sama Cheryl gitu. Ya udah jadi akhirnya gitu. Nggak ada sih, nggak ada konsep apa-apa sih. Oh iya, serandom itu aja berarti ya guys ya. Nah terus juga dari album, dari yang judulnya Astrology itu, ini nanya balik nih, sampai kemarin juga ini sempat lihat banyak banget yang pakai filter-filternya nih, Astrology di Instagram. Ini kalau dari Petra sendiri, seberapa percaya sama astrologi yang kayaknya keep these days apa-apa, buka the pattern, buka co-star, ya kan? Nah kalau dari lo sendiri gimana, Pet? Apa ya, menurut gue bagus untuk lo tahu juga sih. Nggak yang kayak, soalnya ada kan, maksudnya informasinya ada gitu, dan gue selalu suka memfilter informasi aja gitu, apapun yang masuk. Dan kalau gue sih ngambil yang bagus-bagusnya aja. Setuju. Kalau ini juga kayak buat referensi aja sih, gitu, nggak ada salah. Iya. Kayak jadi salah satu hal yang lo tahu tentang lo aja gitu. Tapi kan nggak semuanya didikte sama satu hal gitu. Pasti banyak hal lain yang membuat diri lo jadi lo sekarang gitu. Dan mungkin salah satunya astrologi gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau bisa pelajarin malah bagus gitu menurut gue. Tapi what do you think about ada orang yang kayak they justify their shitty behavior by ya kayak ke zodiak gitu, kayak misalnya nih, gue kan suka telat karena gue ini gitu. Kadang ngeliatnya gimana? Atau pernah nggak kayak gitu juga? Nggak tahu ya, gue melihat semua yang ya shitty behavior itu hal yang harusnya lo hindari kan, maksudnya. Apalagi di saat lo udah tahu lo begitu, seharusnya lo bisa menanggulangi itu untuk terjadi kan. Jadi kayak lo kayak gitu, ya jangan gitu ya. Iya, di saat lo tahu, oh gue tuh orangnya emang gini, ya kalau emang harus on time ya on time aja gitu. Bahkan lo dulu-duluin aja biar kayak, atau lo cepetin jam lo kayak cara-cara zaman dulu gitu. Setuju sih. Jadi justru ketika kamu tahu dari zodiak bahwa katanya shitty behavior-nya begitu, ya justru prevent lah ya, karena iya justru bisa prevent. Yes. Nah, ini next question. Ini biasanya nanya ke musisi lain 5 top playlist lagu berbahasa Indonesia. Cuma karena Petra juga adalah seorang produser dan bikin-bikin lagu buat orang lain, ini pengen tanya 5 lagu, pokoknya top 5 aja yang diproduserin sama Petra. Yang paling Petra suka. Apa ya? Jakarta. Kunto Aji. Kereta ini melaju cepat si Nadine. Terus Love Coaster, lagunya Randy. Terus Evaluasi kayaknya. Bass, Hindia. Iya, terakhir. Koldiak yang Don't. Koldiak tuh yang band dari Malang. Oke. Baiklah, nah selanjutnya ini pengen ngobrolin soal stage life-nya Petra nih. Waktu itu ya Petra, kalau kita flashback lagi, awal-awal terjun ke industri musik kan kita tahu kalau Petra tuh image-nya manis banget, bawa gitar gitu kan, main dari Nah, kalau sekarang, if it's compared to you now, Petra ngerasa nggak ada apa gitu, misalnya perubahan yang paling signifikan dari stage act-nya Petra kalau lagi tampil manggung? Jujur ini terakhir nonton itu waktu Petra sama Jevin tour, dan itu di Bandung. Bandung ya? Ya. Thank you udah datang. Dan tapi jujur banget ada beberapa teman ini juga yang kayak, kok Petra jadi gini ya? Kayak nggak ngerti gitu, tapi kayak ya udah nonton aja gitu. Apa yang beda ya? Nggak sebanyak ngomong itu kali ya? Jadi nggak banyak ngomong. Iya. Terakhir gue manggung gue udah jarang banget ngomong. Kayak gue lagi suka apa ya? Maksudnya main musik aja gitu tanpa harus ada kayak narasinya. Karena gue merasa kayak musik gue yang kemarin yang gue bawain, apalagi pas tour itu,
gue merasa itu harus disampaikan semusik-musiknya gitu. Gak bisa yang kayak gue bener-bener di tengah-tengahnya gue ngomong sesuatu malah jadi kayak atensinya pasti berubah gitu, malah jadi ke apa yang gue omongin. Jadi akhirnya gue mencoba untuk tidak terlalu banyak ngomong karena buat musiknya juga sih. Oke. Berarti perbedaan gitu ya. Kalau dulu mungkin dari lagu ke lagu berikutnya ada break-break kayak ngomong-ngomongnya. Kalau sekarang Iya, lebih iya, iya. sedikit gitu ya. I see. Gue waktu tour itu mungkin gue bisa kayak ngomong di tengah doang sama di terakhir gitu. Sama closing ya. Iya, closing. Terus ada Jevin juga kan, jadi bisa ganti-gantian. Iya, bener. Jadi bagi dua ngobrolnya ya. Makin dikit gitu ngomongnya. Nah, dari kalau ngomongin produseran lagi nih Petra, dari sekian banyak musisi yang lagunya diciptain sama Petra, atau mungkin diproduserin gitu ya karya-karyanya, pernah dong pasti ngelihat lagunya itu dibawain gitu di show performance mereka, dan juga ya intinya live aja lah di festival-festival ataupun mungkin konser-konser yang lain. Ini Petra ngelihatnya gimana sih ketika ini karya buatan Aki dibawain sama musisi itu live, dan kayak dibawain di atas panggung, terus begitu mereka pada sing along juga, itu pas apa sih Kak? Pernah ada satu momen yang emang Petra inget banget? Gua waktu gue bikin Labirin sih sama Tulus, apa ya, gue sering banget dikirimin sama dia gitu di saat dia waktu awal-awal manggung bawain Labirin, terus ngelihat respon dari orang-orang, gue dikirimin story-storynya dia gitu. Terus seneng banget aja, maksudnya Tulus salah satu seniman yang menurut gue bisa membawa lagunya panjang gitu, bisa membawa lagunya to another level, dan gue selalu merasa kayak apa ya, seneng banget aja di saat seniman itu atau penyanyi itu, musisi itu bisa bawa apa yang kita bikin di sebuah ruangan jadi sesuatu yang besar banget dan impact-nya bisa segitunya buat orang lain gitu. Dan waktu zaman-zaman Labirin awal-awal dibawain live, gue yang kayak wah gila banget ya. Maksudnya ini hal yang kita bikin di sini gitu, terus bisa jadi sesuatu yang dinyanyiin sama orang banyak. Itu gue nggak bisa jelasin sih, rasanya seneng banget, dan apa ya, kayak ngelihat teman lo, kayak ketemu anaknya teman lo terus dia salamin lo dengan sopan gitu. Teman lo yang lo kenal dari lama gitu, terus akhirnya dia punya anak, lo nggak pernah ketemu waktu baru lahiran, sampai akhirnya anaknya udah lumayan gede, terus nyamperin lo, terus nyalamin lo, terus kayak ih anaknya sopan ya, anaknya baik ya gitu. Kayak gitu rasanya, kayak lo merasa dia berhasil ngebesarin anak gitu. Karena lagu tuh ya untuk beberapa musisi dan mungkin sebagian besar dari musisi menganggap itu kayak anak mereka ya. Iya banget. Dan gue kayak ininya sebenarnya, kayak bidan gue. Membantu melahirkan. Iya, membantu melahirkan gue. Iya, bidannya yang membantu persalinan. Wah. Nah, akhirnya kan Batas sekarang bisa dibilang di depan layar sudah, di balik layar udah gitu ya, melahirkan karya-karya tadi buat musisi-musisi lain gitu. Gimana nih Petra ngelihat kehadiran Inventory yang jadi sebuah wadah untuk para talent industri entertainment gitu ya, di seluruh Indonesia, yang mungkin salah satu dari mereka yang gabung di Inventory mungkin someday mudah-mudahan bisa diproduserin juga sama seorang Petra Sihombing. Bisa jadi di gitu, mungkin talent-talent yang ada di daerah yang berbeda-beda se-Indonesia. Yeah. Menurut gue emang bagus banget ya Inventory bisa bikin akses buat siapapun yang butuh apapun gitu untuk bikin event. Dan pada akhirnya di zaman ini, di saat aksesnya dimudahkan, lo pasti akan jauh lebih gampang menggunakannya gitu. Dan ya bagus aja menurut gue, kayak ada orang-orang yang care dengan, apalagi kayak orang-orang yang jauh gitu, kayak kalau lo mau meng-hire seseorang terus jauh gitu kan, pasti lo harus melewati banyak hal lah, kayak nelfon sana sini dulu gitu. Kayak menurut gue dengan adanya Inventory gitu, kayak jadi lebih gampang aja lo untuk mengakses kebutuhan lo untuk event dan lain-lain gitu. I see, baiklah. Nah, Petra, Indi mau ngobrol sekarang ke personal life. Ini juga cukup menarik karena kids these days, atau mungkin banyak orang sekarang di era digital itu juga jadi kayak lebih berani untuk menyuarakan soal mental health, ya kan? Kayak sekarang akhirnya kita consider bahwa mental health is as important as our physical health gitu. Dan kemarin nih, throwback dikit di 2 tahun masa rehatnya Petra di industri musik, kan katanya juga Indi sempat dengar Petra sempat ngalamin depresi, kayak banyak cobaan bertubi-tubi lah,
dari masalah keluarga sampai kayak harus mulai survive pas mutusin untuk nggak lanjut sama label sebelumnya kan ya. Nah, termasuk nih yang wah ini gokil juga sih karyanya, Rehatnya Kunto Aji juga kan ini jadi salah satu lagu yang Petra produserin gitu. Banyak yang bilang kalau lagu ini tuh kayak punya nyawa tersendiri, ada berbagai emosi dan juga kayak kita bisa termasuk self healing juga kalau ngedengerin. Sampai waktu itu kan sempat di videonya yang didengerin ke orang-orang yang nangis. Dan katanya bisa jadi sebuah alat tes gitu loh. Nih, kalau kamu mau ngecek kamu depresi apa enggak, dengerin lagu ini, and then nangis apa enggak gitu katanya. Dan akhirnya pas Petra ngisi lagu ini dengan sound-sound yang vintage dan yang lain-lainnya gitu, mungkin Indi nggak ngerti lah sampai ada dicari getaran di berapa hertz-nya gitu. Itu ada sisi emosionalnya Petra nggak sih yang ikutan masuk ke lagu ini? Karena mungkin ngebawa cerminan pribadi Petra juga ke lagu ini. Pasti ada ya. Kalau menurut gue maksudnya di saat lo bikin sesuatu dari nol gitu, mau nggak mau pasti ada bagian dari lo yang hilang di saat lo bikin sesuatu gitu. Tapi memang menurut gue bukan hilang, kayak ada yang hilang dari lo masuk ke situ gitu. Oke, ada yang kalau melepaskan sesuatu ya. Dan itu terjadi secara nggak sadar gitu, pastinya nggak sadar. Dan memang kayak kalau mau dibilang bebannya lebih berat mana ya pasti si penyanyinya gitu, si penulis lagunya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, gue mungkin cuma seperti bidan gitu, yang setelah anaknya lahir juga kayak bukan bodo amat deh, cuma ya gue ada anak lain yang harus gue bantu juga gitu. Jadi kayak mungkin attachment-nya tidak sedalam si penyanyinya yang harus membawa itu jadi anaknya dia jadi semakin besar gitu. Cuma pasti ada bagian dari gue yang kayak sama imprinted sih sebenarnya. Bukan, mungkin gue tidak seperti kayak kalau gue bikin lagu sendiri gitu, gue melepaskan bagian dari gue gitu. Cuma ada imprint, mungkin ada DNA yang secara tidak sengaja, secara tidak sadar masuk ke dalam situ gitu. Jadi menurut gue itu sih kayaknya yang ada di situ gitu, di setiap lagu yang gue buat malah. Cuma kalau spesifik kayak waktu itu semuanya sebenarnya di Rehat yang Aji pengen sampein ya dia nyampein ke gue, terus gue coba sampein apa yang dia mau sampein gitu. Jadi memang itu message-nya dia sih menurut gue. Oke, tapi tetap aja ada, bisa dibilang ada nggak sih dari part dari kita yang dikawinkan juga gitu akhirnya ya. Oke. Nah, terus ini nih Petra, katanya kalau misalnya cowok, pria, banyak yang bilang, kan ngalamin perubahan ya yang banyak kalau misalnya udah akhirnya punya anak. Nah, sekarang kan Petra udah jadi ayahnya Kiko juga. Ada perubahan besar nggak sih yang dirasain dari diri Petra gitu, dari before and after Kiko? Apa ya, banyak sih. Iya? Yang pasti penyesuaian di awal-awal gitu, kayak perubahan tanggung jawab, perubahan prioritas tanggung jawab juga. Terus kayak itu mungkin kelihatannya kayak kecil ya, cuma pas udah ngejalaninnya kayak oh iya ini berasa gitu beda. Mana yang duluan, mana yang nanti aja gitu. Terus kayak hal-hal kecil sih banyak yang berubah, cuma hal kecil yang menurut gue jadi impact-nya besar gitu. Kebiasaan yang nggak bisa dilanjutin gitu, yang emang harus ini harus berubah nih karena memang keadaannya berubah gitu. Jadi secara prioritas berubah ada lah ya. Ya itu berubah banget berasa banget. Nah ini lanjut ngomongin soal ayah dan anak gitu. Salah satu lagu di album terbaru ini kan yang judulnya Bodoh ini cerita tentang relationship ayah sama anak nih gitu. Nah, ini tuh lagunya kalau boleh dikulik dikit based on story-nya Petra sama ayah sendiri atau justru tentang Petra sama Kiko nih? Karena kan iya. Petra juga sama ayah cukup deket ya, Om Frankie Siombing, sampai katanya dulu denger pernah sempat jual mobil untuk bikin album pertamanya Petra. Album pertama, iya. Asik banget. Waktu gue bikin Bodoh sebenarnya karena gue nulis sama band adik gue juga gitu. Kita kayak punya ternyata kita punya dua arah yang berbeda gitu di saat nulis lagu itu. Gue nulisnya ke Kiko, terus band ternyata nulis itu ke bokap. Jadi akhirnya jadi lagu yang ngebahas 3 generasi gitu. Dan gue berasanya kayak ya apa yang gue masukin ke situ memang apa yang gue pengen ngomongin ke anak gue gitu. Cuma pas gue dengerin lagi gitu apa yang band bikin, terus pas udah dijadiin satu gitu, kayak
oh ini juga apa yang selama ini bokap kita naruh di kita juga gitu. Dan akhirnya jadi sebuah ya itu kayak 3 generasi yang berbeda, kayak masing-masing mencoba untuk menceritakan tentang generasi yang sebelumnya, terus ada yang mencoba nyeritain itu ke generasi selanjutnya gitu. Jadi gitu sih lagunya. Berarti sebetulnya bisa disimpulkan ya udah hubungan kalau Ben sama Kiko, kalau sama ayah tuh lebih dari point of view-nya Ben gitu ya. Sorry, Petra tadi sama Kiko kan, Ben Ya. sayang. Oh, oke. Nah, ini masih nyambung nih sama Ben. By the way, kemarin ini baru ikut juga tuh, mereka bikin video klip di Bandung kan sama Adrian Khalif kan. Adrian, iya. Jadi kemarin ketemu Ben juga. Nah, ini tapi selain yang bodoh barengan sama Ben, dulu juga sempat bareng bikin yang main itu kan ya, 2014. Iya. Nah, 2013 atau 14. itu kan berarti bisa dibilang Petra tuh termasuk yang kontribusi juga dalam perkembangannya band di industri musik gitu. Tapi kalau misalnya ngobrolin soal kehidupan di luar musik nih, brotherhood kalian tuh emang sedekat itu nggak sih? Atau cuma justru akrabnya kalau ngomongin musik doang? Musik doang sih kebanyakan. Maksudnya kita akrab, ya ngobrol gitu, maksudnya nggak yang nggak ngobrol sama sekali. Cuma memang yang paling nyambung dan paling apa ya, paling berenergi kalau ngomongin musik gitu, atau ngomongin fashion. Terakhir ini gue banyak banget ngobrol sama dia tentang hal itu karena emang dia lagi mendalami itu kan. Terus kayak sampai bikin YouTube segala gitu. Terus dan gue melihat memang kayak dia benar-benar suka dan ngerti gitu. Jadi dua hal yang kita kayak banyak tukar pikiran gitu. Tapi itu by the way part of passion juga nggak sih? Yang kemarin kan Ben juga sempat bikin yang klipnya Wajah Cerita itu kan. Karena kan kalau misalnya visualnya tuh cukup berani nih. Nah, kalau sendiri Petra ngeliatnya gimana? Kayak, emang konsep, bagian dari konsepnya apa gimana? Terserah dia sih. Bebas ya? Iya bebas. Gue soalnya dibesarkan dengan apa ya, dengan cara yang seperti itu juga gitu. Gue selalu dibebasin sama orang tua gue untuk menyampaikan apapun yang pengen gue sampaikan. Dan ya udah apapun yang dia pengen sampaikan. Apalagi gue bukan bapaknya kan. Jadi terserah dia. Gue suka-suka aja sih, maksudnya kayak gue melihat itu sebagai hal yang menarik, dan dia banget sih. Kayak karena gue kenal dia bikin kayak gitu, gue kayak oh iya ini dia banget. Oke. Nah, terus menarik nih, karena kakak Ade bikin musik bareng, abis itu Petra produser juga. Ini kalau untuk Ade sendiri nih, hitung-hitungannya gimana sih? Kayak hitung-hitungan profesional, atau udahlah hitung-hitungan keluarga aja? Profesional sih, sampai sejauh ini. Wow. Bahkan gue kemarin sempat nge-hire dia sebagai stylist gue juga. Buat semua photoshoot yang kemarin gue lakuin, salah satunya yang rambutnya dikuncir itu dia yang styling. Terus ya gue bayar profesional juga, jadi kita mencoba untuk tetap profesional tapi sambil ketawa-ketawa. Cuma kayak masih rate tapi nggak ada barter ya? Iya, gue mencoba banget untuk tetap kayak gitu. Maksudnya in a way pasti itu bikin lo semangat juga ngerjain sesuatu di saat lo dibayar yang seharusnya gitu. Dan ya bantu-bantu juga lah, saling bantu-bantu. Biar sehat aja sebenarnya. Iya, sama temen, ini kakak Ade aja profesional, apalagi sama temen ya, justru ketika kita orang terdekat tuh kita support dalam bentuk kayak gitu ya, bayar full price. Gitu guys, ternyata. Nah, terus selesai deh kalau gitu Petra, ini sekarang kita akan jawab pertanyaan dari netizen ya. Oke. Segmennya Hi Netizen. Ini ada dari @cornelius_vincent, katanya ceritain dong kesalahan terbesar Petra dalam berkarir musik yang masih bikin nyesek sampai sekarang. Dan kalau dikasih kesempatan balik ke sana lagi, apa yang bakal Petra lakuin? Nggak ada sih. Nggak ada penyesalan ya so far? Nggak ada. Gue akhirnya bisa menerima semua yang gue udah lewatin, dan menurut gue kalau apa yang gue lewatin nggak gue lewatin, mungkin jadinya nggak kayak sekarang. Jadi kayak gue mendingan settle dengan apa yang sekarang gue punya dan bersyukur gitu, dibanding kayak mencoba merubah sesuatu di masa lalu yang gue sesali, yang ternyata kayak pas dirubah depannya nggak sebagus yang sekarang. Jadi gue mendingan yang ini. Oke, berarti kalau gitu kalau ada yang kurang-kurang dimasukin aja di karya berikutnya gitu ya? Kan masih bisa bikin lagi. Betul, setuju. Jadi coba aja lagi terus, hajar terus ya. Next-nya ada dari @Rudi Umagapi.
Gimana katanya cara Petra bisa survive di industri musik Indonesia? Dan minta sarannya nih buat para musisi pemula supaya terus survive di dunia industri katanya. Kan tadi kan Petra ngalamin 2 periode itu ya, yang kayak dari promo masih konvensional, sekarang udah digital gitu, udah di media label, sekarang sendiri. Menurut gue sama sih sama lo melakukan apapun nih, jangan malas aja sih. I see. Itu menurut gue masalah besar banget gitu dalam semua lini pekerjaan juga sih. Dalam semua aspek kehidupan lah ya. Iya. Kayak kalau lo males pasti ya nggak kemana-mana. Dan gue takaran gue cuma itu aja sih. Di saat gue udah mulai males gitu kayak, oh ini harus ada yang berubah gitu. Cuma kadang ya dibutuhkan juga lo leye-leye dan males-malesan gitu. Cuma di saat itu jadi karakter, iya nggak apa-apa banget. Menurut gue lo butuh istirahat juga. Cuma di saat itu jadi kebiasaan, jadi kayak ini kayaknya harus ada yang berubah gitu. Oke, break dulu, istirahat dulu, tapi habis itu gas lagi gitu ya. Oke, berarti buat Rudy Umagapi ya jangan berhenti aja ya, tetap berkarya terus ya, hajar terus. Nah, terus juga ini rada-rada dapur nih pertanyaannya. Arden Natakusuma, kalau collab sama penyanyi lain itu caranya gimana? Kong kali kongnya seperti apa? Apa ada pembagian fee dan royaltinya? Wow. Gimana ya? Deal-dealannya kali ya. Ada yang gue tahu, ada yang gue nggak tahu lagi. Soalnya ada juga yang diurusin sama. Jadi gue kalau sekarang gue nggak pengen tahu sih. Jadi gue selalu kayak kasih ke manajer gue. Gue suruh manajernya ngobrol sama manajer gue. Mereka discuss itu. Maksudnya itu kan hal yang perlu didiskusikan kan. Setiap orang terms-nya beda dan budgetnya setiap orang pun beda gitu. Kebutuhannya beda-beda juga ya. Juga beda. Jadi di saat gue dan artisnya sedang fokus bikin lagunya, ya manajer gue dan manajer dia fokus untuk menemukan angka yang tepat. I see. Jadi kerjanya paralel gitu. Iya. Oke, iya ya. Jadi biar kita fokus sebagai musisi bikin karyanya, nanti ketemu matematikanya silakan tim kita manajer gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, ini last question dari Abel Japatiasina. Gimana pendapat Petra tentang Baskara, Pamungkas, Randy Pandugo, Enrico Octaviano yang udah pernah kerja sama Petra dan deket banget sama Petra? Wow, semuanya ganteng. Wow, mengaku ya. Sama bro ini. Apa ya, gue nggak bisa komen satu-satu gitu kali ya. Tapi overall dari mereka selain ketampanan mereka apa tuh? Wah, gue panjang nih kalau ngomongin ini. Cuma ya intinya baik aja sih, baik. Jawaban standar semua orang. Jawaban seru, baik. Apalagi jawaban standar. Bingung gue jawabnya. Gue nggak tahu sih sebenarnya tujuan pertanyaannya kemana. Cuma ya kalau ini kasih further question ya, mana yang paling panjang kerjanya, kayak misalnya paling banyak gontok-gontokannya gini sampai ngedapetin apa yang dimau, sama yang mana yang paling oke, udah jadi gitu. Nggak ada yang udah jadi sih. Semuanya panjang. Cuma kayak semuanya pada porsinya sih menurut gue. Dan memang beda style satu sama lain aja. Nggak, itu mereka semua nggak ada yang sama menurut gue. Bener-bener beda karakteristiknya. Cuma seru aja gitu kayak bisa kerja sama mereka. Iya, berarti setiap dari mereka nggak ada yang sama ya kesimpulannya lagi ya. Kayak standar lagi jawabannya. Jawaban standar untuk pertanyaan standar. Ini selesai untuk Hai Netizennya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nanya ya. Dan sekarang Indi mau kasih rapid question buat Petra. Ini adalah pilih mana. Ada 3 question ya Petra ya. Oke. Ready? Yang pertama, penyanyi atau produser? Produser. Gitar atau piano? Gitar. Tulus atau Kunto Aji? Tulus deh. Oke. Saya Kunto Aji nggak suka, nggak ya bisa lebih santai lah. Lebih bisa dikatain kalau Kunto Aji. Ya, baiklah. Terima kasih kalau gitu untuk Petra. Gimana? Seru kan ngobrol bareng sama Petra? Jadi tahu dong sekarang transformasinya Petra Sihombing seperti apa. Dan jangan lupa buat kamu yang udah nonton untuk like video ini, plus subscribe juga ya ke YouTube channelnya Inventory. Dan kamu abis ini pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi?
langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke? So, thank you so much buat L Hotel Royal Bandung juga. Jangan lupa kepoin Instagramnya @lhotelroyalbandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. So, kalau gitu Indi Arisanya pamit. See you when I see you teman cerita. Bye!